Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Mikial menatap hamparan sawah dan bukit hijau yang menyambutnya di desa Karangasri. Angin sejuk pagi menyapa wajahnya saat ia turun dari angkutan desa, membawa koper besar berisi perlengkapan olahraga dan secarik harapan untuk memulai hidup baru. Setelah perceraiannya, Mikial meninggalkan kota besar dengan segala hiruk-pikuknya. Menjadi pelatih voli di desa kecil ini adalah kesempatan untuk mengembalikan semangatnya yang sempat padam. Namun, di balik ketegasan wajahnya, ada keraguan apakah ia mampu diterima di lingkungan baru ini. Di sisi lain, Latif, pemuda 25 tahun yang karismatik dan dikenal sebagai pemimpin klub voli pria desa, sedang berkumpul dengan anggota timnya di balai desa. Kabar tentang kedatangan Mikial sudah menyebar, dan mereka semua penasaran dengan pelatih baru itu. Katanya mantan atlet nasional, ujar salah satu anggota tim. Latif tersenyum penuh rasa ingin tahu. Ia merasa kehadiran Mikial adalah kesempatan emas untuk meningkatkan prestasi timnya yang selama ini hanya bermain di tingkat lokal. Namun, tak semua anggota tim menyambut kabar ini dengan antusias. Beberapa merasa kehadiran pelatih wanita, apalagi seorang janda, akan membawa masalah. Pertemuan pertama antara Mikial dan tim berlangsung di lapangan voli desa yang sederhana, berlatar pemandangan gunung yang megah. Mikial, dengan seragam olahraganya yang rapi, berdiri di tengah lapangan sambil mengamati kondisi lapangan yang penuh debu dan net yang sudah lusuh. "Kita akan mulai dari dasar," katanya tegas, dengan nada yang memerintah. Beberapa anggota tim terlihat tidak nyaman dengan sikapnya, tetapi Latif memperhatikan dengan tatapan kagum. Ada sesuatu dalam cara Mikial berbicara yang menunjukkan pengalaman dan dedikasi. Saat latihan dimulai, Mikial langsung menunjukkan metodenya yang disiplin. Ia tidak segan-segan mengkritik kesalahan para pemain, termasuk Latif. "Latif, fokus pada posisi kaki. Jangan hanya andalkan kekuatan tangan," tegurnya saat Latif melakukan smash. Latif, yang biasanya percaya diri, merasa tertantang. Ia mulai menyadari bahwa Mikial bukan pelatih biasa. Di tengah-tengah latihan, Latif berusaha mendekati Mikial untuk berdiskusi, tetapi respon dingin Mikial membuatnya mundur sejenak. Meski keras, Mikial sebenarnya melihat potensi besar dalam tim Latif. Ia terkesan dengan semangat para pemain muda yang meski minim fasilitas, tetap berlatih dengan gigih. Malam harinya, Mikial menuliskan rencana pelatihan yang lebih terstruktur di buku catatannya. Ia tahu, untuk membangun tim yang kuat, ia harus bisa mendapatkan kepercayaan mereka terlebih dahulu. Namun, di sudut hatinya, Mikial khawatir akan kembali gagal, seperti yang pernah terjadi dalam hidup pribadinya. Sementara itu, Latif yang pulang dari latihan tidak bisa berhenti memikirkan Mikial. Ia merasa tertantang, bukan hanya karena metode pelatihannya, tetapi juga kepribadiannya yang kuat. "Dia berbeda," gumam Latif sambil menatap langit malam desa yang dipenuhi bintang. Ia memutuskan untuk tidak hanya menjadi pemain yang lebih baik, tetapi juga membuktikan kepada Mikial bahwa tim ini layak untuk dilatih. Baginya, Mikial adalah teka-teki yang menarik, dan ia berniat untuk mengenalnya lebih jauh. Latif tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa Mikial adalah pelatih yang berbeda dari yang pernah ia bayangkan. Di setiap latihan, wanita itu menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan kerjasama yang lebih tinggi dari apa yang biasa dilakukan tim. Meski beberapa anggota tim mulai mengeluh dengan latihan yang terasa berat, Latif tetap berusaha untuk menyesuaikan diri. Ia tahu, Mikial memiliki tujuan besar untuk mereka, meski ia sendiri belum mengerti apa yang sebenarnya ada di balik sikap dingin sang pelatih. Suatu sore setelah latihan, Latif mendapati Mikial sedang duduk sendiri di bangku panjang di dekat lapangan. Dengan membawa bola voli di tangannya, Latif memberanikan diri untuk mendekati wanita itu. "Bu Mikial, saya ingin bicara soal metode latihan," ujar Latif, mencoba membuka percakapan. Mikial menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kalau soal itu, kita bicarakan nanti. Fokus saja pada latihanmu." Nada suaranya tegas, tapi tidak mengusir. Latif mengangguk, namun ia merasa Mikial terlalu menjaga jarak. Keesokan harinya, di tengah latihan, Latif mencoba melakukan smash yang lebih keras dari biasanya, namun salah posisi dan hampir terjatuh.
Mikial langsung menghentikan latihan dan mendekati Latif. "Apa kau tahu kenapa kau hampir jatuh tadi?" tanyanya. Latif menggeleng, merasa sedikit malu. Mikial lalu menjelaskan posisi tubuh yang benar saat melakukan smash, menunjukkan gerakannya dengan detail. Latif mengamati dengan saksama, kagum pada betapa dalam pengetahuan Mikial tentang voli. Namun, di balik itu, ia juga melihat sisi lembut wanita itu saat mengajarinya. Hubungan Mikial dan Latif mulai berubah setelah insiden kecil itu. Mikial perlahan melunak, meski ia tetap menjaga sikap profesionalnya. Latif, di sisi lain, semakin tertarik pada kepribadian Mikial yang kompleks. Ia mulai memperhatikan detail kecil, cara Mikial mengikat rambutnya saat latihan, atau bagaimana ia selalu mencatat perkembangan setiap pemain di buku kecilnya. Mikial bukan hanya seorang pelatih baginya, tapi juga seseorang yang memancarkan kekuatan dan kehangatan yang sulit dijelaskan. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian anggota tim lainnya. Beberapa mulai berbisik-bisik, merasa Latif mendapat perhatian lebih dari Mikial. Dia jadi terlalu dekat dengan pelatih, salah satu anggota tim berbisik pada yang lain. Latif mendengar bisikan itu, tapi memilih untuk mengabaikannya. Baginya, ini bukan soal kedekatan pribadi, melainkan soal dedikasi untuk menjadi pemain yang lebih baik. Di sisi lain, Mikial juga mulai merasakan adanya perubahan. Ia tidak bisa memungkiri bahwa Latif memiliki semangat yang mengingatkannya pada dirinya di masa muda. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus menjaga batasan. Mikial kembali mengingat alasan ia datang ke desa ini, untuk memulai hidup baru tanpa harus terjebak pada hubungan yang rumit. Tapi, semakin hari, ia menyadari bahwa menjaga jarak dari Latif tidak semudah yang ia bayangkan. Latif semakin yakin bahwa untuk membawa timnya ke level yang lebih tinggi, ia sendiri harus menjadi pemain yang lebih baik. Suatu sore, setelah latihan usai dan para anggota tim bubar, ia memberanikan diri mendekati Mikial yang sedang membereskan perlengkapan. "Bu Mikial, saya ingin minta tolong," ucap Latif dengan nada serius. Mikial menoleh, sedikit terkejut. "Apa itu?" tanyanya singkat. Latif menjelaskan bahwa ia ingin mendapatkan latihan tambahan di luar jadwal tim. Mikial sempat terdiam, menimbang permintaan itu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. "Baiklah, tapi kau harus siap bekerja keras. Tidak ada toleransi untuk kemalasan." Keesokan paginya, Latif tiba lebih awal di lapangan desa, membawa bola dan net cadangan. Mikial datang dengan pakaian olahraga, rambutnya yang biasanya diikat kini dibiarkan terurai, membuat Latif sedikit gugup. "Kita mulai dari pemanasan," perintah Mikial tanpa basa-basi. Latif mengikuti instruksinya dengan tekun, dan latihan privat itu segera menjadi ajang pembuktian bagi Latif. Mikial mengawasinya dengan cermat, memberikan koreksi di setiap gerakan, bahkan hal-hal kecil seperti cara melangkah saat melakukan blocking. Selama latihan, Mikial mulai membuka sedikit tentang dirinya. "Kau tahu, dulu aku juga pernah dilatih sekeras ini," katanya sambil menyesuaikan posisi tangan Latif saat passing. "Pelatihku bilang, jika kau ingin jadi yang terbaik, kau harus siap mengorbankan banyak hal." Latif mendengar dengan penuh perhatian, merasakan bahwa di balik sikap tegas Mikial, ada cerita panjang tentang perjuangan dan pengorbanan. "Lalu apa yang kau korbankan?" tanya Latif dengan hati-hati. Mikial hanya tersenyum tipis. "Banyak hal," jawabnya singkat, mengalihkan fokus kembali ke latihan. Latihan-latihan privat itu perlahan menjadi lebih dari sekadar sesi pelatihan. Mikial mulai melihat semangat Latif yang tulus dan kegigihannya untuk belajar, sementara Latif menemukan sisi Mikial yang lebih lembut di balik kedisiplinannya. Kadang-kadang, mereka tertawa bersama saat Latif melakukan kesalahan yang konyol, atau saat Mikial mencoba menunjukkan teknik baru yang gagal dieksekusi dengan sempurna. Hubungan mereka semakin akrab, meski keduanya berusaha menjaga batasan profesional. Namun, keakraban mereka mulai memancing perhatian orang-orang di desa. Beberapa warga mulai berbicara, menilai bahwa hubungan antara Mikial dan Latif tampaknya lebih dari sekadar pelatih dan pemain. "Mereka sering latihan berdua, pagi-pagi sekali," kata seorang ibu-ibu di warung. Kabar itu mulai sampai ke telinga anggota tim lainnya, membuat suasana tim menjadi sedikit canggung. Latif mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi ia tidak bisa memungkiri bahwa dirinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Mikial.
Mikial sendiri mulai menyadari perubahan dalam hatinya. Meski ia mencoba menyangkal, ia tidak bisa mengabaikan bahwa keberadaan Latif membuat hari-harinya terasa lebih ringan. Tapi ia juga tahu, ada risiko besar jika ia membiarkan perasaannya berkembang. Bukan hanya soal perbedaan usia atau statusnya sebagai janda, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai pelatih. Mikial terus meyakinkan dirinya bahwa ia harus menjaga jarak. Namun, semakin ia mencoba, semakin sulit baginya untuk menahan rasa yang mulai tumbuh di hatinya. Latihan privat antara Mikial dan Latif terus berlanjut, dan intensitasnya semakin meningkat. Setiap pagi, mereka bertemu di lapangan dengan semangat yang sama. Mikial, yang awalnya bersikap kaku, mulai lebih banyak tersenyum dan memberikan pujian kecil saat Latif berhasil memperbaiki tekniknya. Latif merasakan perubahan itu dan semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, di balik latihan yang serius, ada momen-momen tak terduga yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Seperti pagi itu, ketika Latif tak sengaja melempar bola terlalu keras hingga mengenai Mikial. "Kau harus lebih hati-hati," tegur Mikial, tapi senyumnya menghapus nada marahnya. Suatu pagi, setelah latihan usai, Mikial duduk di tepi lapangan sambil memandang matahari terbit. Latif mendekat dengan 2 botol air mineral di tangannya. "Minum dulu, Bu," ujarnya. Mikial menerima botol itu sambil tersenyum. "Kau selalu punya energi lebih setiap hari. Apa rahasianya?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Latif tertawa kecil. "Mungkin karena aku ingin membuktikan sesuatu, kepada diri sendiri, kepada tim, dan mungkin juga kepada ibu." Jawaban itu membuat Mikial terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tak biasa di dadanya, sebuah kehangatan yang sulit ia jelaskan. Hari-hari berlalu, dan bisik-bisik di desa semakin santer. Banyak yang mulai memperhatikan bagaimana Latif terlihat lebih bersemangat saat latihan, dan bagaimana Mikial tampak lebih rileks dibandingkan hari-hari awalnya di desa. "Mereka kelihatan cocok, ya," ujar seorang ibu di warung kopi. Namun, tidak semua komentar bernada positif. Beberapa orang memandang skeptis hubungan mereka, terutama karena status Mikial sebagai seorang janda dan perbedaan usia yang cukup mencolok. Mikial mendengar kabar itu dari seorang tetangga, membuatnya mulai merasa was-was. Di tengah kebingungan itu, Mikial mulai membatasi interaksinya dengan Latif. Ia lebih banyak memberi tugas secara mandiri dan menghindari pembicaraan di luar topik latihan. Latif, yang merasakan perubahan sikap Mikial, merasa bingung dan sedikit kecewa. Suatu pagi, ia memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, apa saya melakukan sesuatu yang salah?" Mikial terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak, Latif. Kau tidak salah. Aku hanya merasa kita harus menjaga jarak agar semuanya tetap profesional," jawabnya pelan. Latif mengangguk, meski hatinya menolak untuk menerima alasan itu. Namun, jarak itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Mikial sedang beristirahat di rumahnya, Latif datang membawa kabar bahwa salah satu anggota tim mengalami cedera saat latihan. "Kami butuh saran ibu untuk mengganti strateginya," kata Latif dengan wajah serius. Mikial mengangguk dan segera keluar untuk membantu. Saat mereka berjalan bersama menuju lapangan, Latif berkata, "Bu Mikial, saya tahu Anda ingin menjaga jarak. Tapi saya ingin Anda tahu, saya benar-benar menghormati Anda, bukan hanya sebagai pelatih, tapi juga sebagai seseorang yang banyak mengajarkan saya hal baru." Kata-kata itu membuat Mikial tertegun. Malam itu, saat mereka berdiskusi di lapangan, Mikial menyadari bahwa perasaannya terhadap Latif semakin sulit untuk diabaikan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kekaguman biasa, tapi setiap kali melihat semangat Latif, ia merasa hatinya bergetar. Di sisi lain, Latif mulai memahami bahwa apa yang ia rasakan terhadap Mikial bukan lagi sekadar kekaguman pada seorang pelatih. Ia tahu risikonya, tapi ia tidak bisa membohongi hatinya. Di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, keduanya menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batas seorang pelatih dan pemain. Hubungan antara Mikial dan Latif yang semakin akrab mulai menjadi perbincangan hangat di desa. Setiap gerak-gerik mereka diamati, terutama oleh para anggota tim yang merasa latihan privat Latif membuat Mikial lebih memusatkan perhatian padanya. "Dia terlalu spesial di mata pelatih," komentar salah satu anggota tim yang merasa cemburu.
Mikial, yang sebenarnya mencoba menjaga batasan, tidak menyadari bahwa segala tindakannya dengan Latif terus diperhatikan. Bisikan dan tatapan sinis mulai membuat suasana di tim menjadi kurang nyaman. Latif, yang menyadari situasi ini, berusaha menjelaskan kepada tim bahwa latihan privat yang ia jalani adalah untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa memimpin tim dengan lebih baik. Namun, beberapa anggota tetap skeptis. Ketegangan memuncak ketika salah satu pemain, Rahmat, secara terbuka mempertanyakan sikap Latif di depan Mikial saat latihan. Apa ini masih tim, atau hanya soal kau dan pelatih? Sindirnya tajam. Mikial segera meluruskan situasi, menegaskan bahwa semua yang dilakukan adalah demi kemajuan tim. Namun di hatinya, Mikial mulai merasa bahwa hubungan pribadinya dengan Latif perlahan menjadi beban. Ketegangan ini membuat Mikial memutuskan untuk sementara menghentikan latihan privat dengan Latif. Kita harus memberi ruang untuk tim, katanya kepada Latif saat mereka bertemu di sore yang tenang di tepi lapangan. Latif tidak langsung setuju, tetapi ia memahami alasan Mikial. Kalau itu yang terbaik untuk tim, saya akan menurut. Tapi, Bu, saya tidak pernah bermaksud membuat semuanya menjadi rumit, ujarnya dengan nada serius. Mikial tersenyum tipis, meski hatinya terasa berat. Ia tahu keputusan ini akan menyakitkan bagi mereka berdua. Namun, rumor tentang kedekatan mereka tidak berhenti begitu saja. Suatu hari, seorang ibu-ibu di desa melihat Mikial dan Latif berbicara di depan rumah Mikial, meskipun percakapan itu hanya membahas strategi permainan. Dalam waktu singkat, cerita yang beredar berubah menjadi tuduhan bahwa Latif sering mengunjungi rumah Mikial secara diam-diam. Mikial mulai merasa terpojok. Ia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan dengan Latif kini menjadi bahan pembicaraan yang merugikan. Mungkin aku tidak seharusnya ada di sini, gumamnya pada diri sendiri saat malam itu ia menulis di buku hariannya. Di tengah tekanan ini, Latif justru semakin yakin dengan perasaannya terhadap Mikial. Suatu malam, ia menemui Mikial untuk berbicara dari hati ke hati. Bu Mikial, saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Saya tahu apa yang saya rasakan, dan itu tidak salah, ujar Latif dengan tegas. Mikial mencoba menghindar, mengatakan bahwa perbedaan usia dan statusnya sebagai janda hanya akan memperumit segalanya. Latif, kau masih muda. Kau punya masa depan cerah di depanmu. Jangan biarkan hal ini menghancurkan semuanya, katanya dengan suara yang hampir bergetar. Namun, pembicaraan itu tidak berhasil menghentikan hubungan emosional mereka. Sebaliknya, mereka berdua mulai menyadari bahwa meskipun dunia luar terus memandang mereka dengan curiga, perasaan di antara mereka semakin kuat. Mikial mencoba melawan perasaannya, sementara Latif semakin bertekad untuk melindungi apa yang ia anggap berharga. Di tengah pergolakan ini, hubungan mereka menjadi seperti api dalam sekam, semakin ditekan, semakin menyala di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka rasakan perlahan membawa mereka menuju perubahan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mikial duduk termenung di depan rumah kayunya yang sederhana. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah yang basah setelah hujan sore. Ia mencoba mencari ketenangan, tapi pikirannya terusik oleh perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Di satu sisi, ia tahu bahwa kedekatannya dengan Latif tidak hanya berisiko bagi dirinya, tetapi juga bagi reputasi Latif sebagai pemimpin tim. Namun, di sisi lain, ia tak bisa memungkiri bahwa kehadiran Latif membawa kebahagiaan yang lama hilang dari hidupnya. Di sisi lain, Latif juga merasa bimbang. Ia mulai merasakan tekanan dari berbagai arah, anggota tim yang mulai mempertanyakan loyalitasnya, warga desa yang terus membicarakan hubungannya dengan Mikial, dan perasaannya sendiri yang semakin sulit untuk diabaikan. Meski begitu, ia tidak berniat mundur. Kalau saya menyerah sekarang, saya tidak hanya kehilangan Mikial, tapi juga kehilangan apa yang saya perjuangkan, gumamnya sambil menatap net voli yang terpasang di lapangan gelap. Ketegangan semakin memuncak ketika desa mengadakan turnamen voli antar wilayah. Turnamen ini menjadi puncak dari usaha Mikial sebagai pelatih dan kesempatan besar bagi Latif untuk membuktikan diri sebagai pemimpin tim. Latihan menjadi lebih intens, dan Mikial kembali menegaskan profesionalismenya. Ia memastikan bahwa fokusnya adalah membawa tim menuju kemenangan, meskipun di dalam hatinya ada keraguan apakah ia bisa mengesampingkan perasaan pribadinya.
Latif, meskipun masih sering mencari kesempatan untuk berbicara dengan Mikial, juga berusaha keras untuk memimpin tim dengan lebih tegas. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika pada malam menjelang turnamen, Latif datang ke rumah Mikial. "Bu, saya tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama," ujarnya dengan nada serius. Mikial mencoba menahan Latif, tapi pemuda itu melanjutkan, "Saya mencintai Anda, dan saya tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan." Mikial tertegun. Ia ingin membalas perasaan itu, tapi semua beban yang ia rasakan, perbedaan usia, status, dan omongan orang, membuatnya ragu. "Latif, ini bukan tentang kita saja. Ini tentang semua yang ada di sekitar kita," balas Mikial dengan suara yang penuh emosi. Percakapan itu menggantung tanpa solusi, tapi malam itu menjadi titik balik bagi Mikial. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah hidup ini harus selalu mengikuti aturan orang lain, ataukah ia berhak untuk memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Pagi berikutnya, ia memimpin latihan dengan semangat yang baru. Anggota tim, termasuk Latif, merasakan perubahan dalam sikapnya. Mikial terlihat lebih tenang dan fokus, meskipun hatinya tetap bergejolak. Di hari turnamen, Mikial dan Latif berdiri berdampingan di tepi lapangan. Sorak-sorai penonton menggema, membawa semangat yang memenuhi udara. Mikial menatap Latif sejenak, lalu berkata, "Apapun yang terjadi hari ini, kau sudah membuktikan dirimu. Sekarang, tunjukkan pada semua orang bahwa kau adalah pemimpin yang pantas mereka banggakan." Latif mengangguk, merasa bahwa kata-kata Mikial lebih dari sekadar dukungan. Itu adalah janji bahwa ia tidak akan berjalan sendirian, apapun yang akan terjadi setelah ini. Turnamen voli antar wilayah akhirnya dimulai. Tim desa yang dilatih Mikial tampil percaya diri di lapangan, dipimpin oleh Latif yang penuh semangat. Sorak-sorai penonton menggema di sekitar lapangan, menciptakan suasana yang begitu meriah. Setiap pukulan, setiap smash, dan setiap blok yang dilakukan oleh tim menjadi bukti kerja keras mereka selama ini. Latif menunjukkan kepemimpinannya dengan luar biasa, memotivasi anggota tim di setiap jeda pertandingan. Di tepi lapangan, Mikial berdiri dengan penuh perhatian, memberi arahan dan memastikan strategi mereka berjalan sempurna. Pertandingan berlangsung sengit. Lawan mereka adalah tim tangguh dari desa sebelah, yang terkenal dengan kecepatan serangan dan kekompakannya. Di set pertama, tim Latif tertinggal jauh. Mikial segera memanggil mereka ke pinggir lapangan, memberikan instruksi tegas namun menenangkan. "Ingat, kita bermain sebagai tim. Jangan hanya mengandalkan satu orang. Fokus pada kekuatan kalian masing-masing," katanya sambil menatap mereka satu per satu. Kata-kata Mikial membakar semangat mereka, dan di set kedua, tim berhasil membalikkan keadaan dengan kemenangan tipis. Di set penentuan, semua mata tertuju pada Latif, yang menjadi penentu dengan smash kerasnya. Mikial tak bisa menahan senyumnya saat melihat Latif tampil dengan begitu percaya diri. Pada saat terakhir, Latif memanfaatkan celah di pertahanan lawan dan memberikan pukulan yang memenangkan pertandingan. Sorak-sorai kemenangan memenuhi lapangan. Tim mereka telah berhasil menjadi juara, dan para pemain langsung berlari ke arah Mikial, mengangkatnya sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasnya. Namun, di tengah perayaan itu, Mikial dan Latif saling bertukar pandang. Di balik kebahagiaan tersebut, ada beban yang belum selesai. Setelah acara penyerahan piala, Latif mencari Mikial yang berdiri sendiri di dekat lapangan. "Bu, kita berhasil. Ini semua berkat Anda," katanya dengan senyum lebar. Mikial mengangguk, tetapi ekspresinya tetap serius. "Latif, kemenangan ini adalah bukti bahwa kau adalah pemimpin yang hebat. Tapi ini juga saatnya kita memutuskan apa yang terbaik untuk ke depan," ujarnya dengan nada yang tenang namun penuh arti. Latif merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa yang dimaksud Mikial bukan hanya tentang tim, tetapi juga tentang hubungan mereka. "Saya tahu apa yang saya inginkan, Bu Mikial. Saya ingin Anda tetap ada di hidup saya, apapun risikonya," ujar Latif dengan penuh keyakinan. Mikial terdiam. Ia memikirkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi, tetapi hatinya tidak bisa menyangkal bahwa ia juga menginginkan hal yang sama. Namun, ia harus memastikan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada emosi sesaat. Malam itu, Mikial dan Latif berbicara panjang lebar.
Mereka membahas segala hal, perbedaan usia, status, pandangan masyarakat, hingga masa depan. Mikiel akhirnya berkata, jika kita ingin melangkah bersama, kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Ini bukan hanya soal kita, tapi juga soal bagaimana kita menghadapi dunia luar. Latif mengangguk, menunjukkan tekadnya. Hubungan mereka mungkin tidak akan mudah, tetapi mereka tahu bahwa kebahagiaan yang mereka temukan bersama adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka memulai langkah baru bersama.